Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Minamania, selamat pagi bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Barat dan selamat siang bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Timur. Kita ketemu lagi di ruang konseling Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bersama saya, Amalia Ratri yang akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan. Wah, gimana nih kabar Minamania semuanya? Semoga tetap sehat dan sejahtera dimanapun kalian berada ya. Kalau di episode kemarin, kita udah membahas tentang gimana budidaya udang Faname air tawar. Nah, di episode kali ini, Ruang Konseling akan membahas tentang budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Pastinya ini pembahasan sangat menarik banget ya. Kemarin sempat ada sedikit perdebatan nih tentang bioflok. Netizen di media sosial Puslatluh KP bertanya-tanya, memang seberapa pengaruh sih bioflok ke produktivitas budidaya lele? Sebelum kita masuk ke bahasan inti, saya mau sedikit mengingatkan buat Minamania yang baru join bersama kami di Ruang Konseling bahwa sesuai namanya, Ruang Konseling ini merupakan wadah untuk berdiskusi isu-isu atau pengetahuan seputar kelautan dan perikanan bersama para narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kalau ada request bahasan tertentu untuk dibahas di Ruang Konseling, Minamania boleh komen aja di medsos Puslatluh ya atau di Instagramnya @puslatluhkp. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung membahas budidaya ikan lele dengan sistem bioflok dan seberapa menguntungkan sih praktek bioflok ini bersama dengan penyuluh perikanan dari wilayah Tulang Bawang Barat Lampung yang mendampingi kelompok budidaya bioflok sekaligus praktisi. Ini dia Pak Winarto Santosa. Selamat pagi Pak Winarto. Selamat pagi Mbak Amel, selamat pagi Minamania semua. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat selalu dalam berbudidaya ikan lele ini. Amin. Wah Pak Winarto, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah kondisi saya tetap sehat dan selalu semangat untuk saling berbagi dengan Minamania semua. Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Pak, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Minamania ini kayaknya perlu kenalan langsung nih sama Pak Winarto biar lebih dekat. Silakan Pak Winarto memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Winarto Santosa. Saya kebetulan penyuluh perikanan dari Satmingkal BRPP UPP Palembang yang ditempatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Saya di sini mendampingi 2 kelompok pembudidaya lele dengan sistem bioflok dan ada juga 1 kelompok di tahun 2019. Dan di rumah pun saya juga berbudidaya lele dengan sistem bioflok ditambah nila dan sekarang saya mencoba untuk budidaya baung dengan sistem bioflok juga. Halo Mbak, suaranya hilang. Suaranya tidak terdengar, Mbak Amel. Halo Mbak Amel, suaranya tidak terdengar. Oke. Halo Pak, sudah terdengar? Ah, Iya. sudah Pak. Iya. Baik, jadi selain menyuluh, Bapak juga mempraktekkan langsung ya sebagai pembudidaya gitu. Nah, Pak Winarto, jadi kemarin tim konseling perikanan ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui fitur question and answer di Instagram. Sekarang akan kami tanyakan nih kepada Pak Winarto untuk menjawab rasa penasaran nih para Minamania yang sudah bertanya apa sih sebenarnya bioflok itu. Nah, untuk Minamania jangan lupa untuk ngikutin ruang konseling sampai akhir ya, karena di akhir sesi akan dibagikan langsung materi budidaya lele bioflok dari Pak Winarto. Nah, Pak Winarto mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu secara singkat. Bioflok itu konsepnya bagaimana sih, Pak? Silakan. Oke, nah Minamania semua, bioflok itu sebenarnya adalah proses daur ulang total amonia nitrogen dengan bantuan bakteri heterotop yang akan menghasilkan flok. Flok ini di dalamnya terdapat konsorsium mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, fungi, protozoa, zooplankton, fitoplankton, dan detritus. Seperti itu Mbak, bioflok itu. Fungsinya yaitu dia mereduksi bahan-bahan organik dan organik dalam media pengelolaan air itu supaya kualitas air tetap terjaga untuk proses budidaya. Manfaatnya, bioflok ini sebagai sumber itu pakan tambahan bagi ikan lele ini. Itu aja, Mbak. Oke.
Nah, Pak, selain keuntungannya sebagai pakan lele, kalau untuk bioflok ini keuntungan lainnya ada apa aja sih, Pak? Apakah yang membedakan dari budidaya ikan konvensional juga nih, yang menggunakan konvensional dan juga menggunakan bioflok? Nah, keuntungan berbudidaya lele dengan sistem bioflok ini Hmm. yaitu dibandingkan dengan budidaya lele dengan sistem konvensional, yaitu kita sedikit pergantian air, kemudian tidak tergantung juga dengan sinar matahari, kemudian padat tebarnya bisa kita tingkatkan hingga 600 meter per kubik air, kemudian produktivitasnya tinggi bisa di antara 40 sampai 60 kilo per meter kubik. Kemudian kita bisa juga mendapatkan efisiensi pakan yaitu FCR antara 0,975 sampai 1,1. Kemudian yang penting di sini adalah efisiensi penggunaan lahannya dan limbah yang sedikit. Kemudian yang terpenting juga dia adalah ramah lingkungan. Itu mungkin keunggulan-keunggulan dari budidaya lele dengan sistem bioflok daripada dengan konvensional. Oke. Nah, berarti ini cukup ramah lingkungan ya, Pak ya. Lalu, Pak, untuk mekanisme bakteri bisa membentuk flok ini gimana sih, Pak? Nah, ikan itu sebenarnya membutuhkan pakan untuk basal energinya, Oke. untuk tumbuh dan bereproduksi. Nah, tetapi ikan juga itu akan membuang CO2 dan Hmm. amonia melalui feses maupun urinernya. Nah, amonia dari ikan tadi ini di alam pun bisa diolah menjadi nitrit kemudian nitrat dengan bantuan bakteri ya, bakteri nitrifikasi. Nah, nitrat ini bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton dan alga. Apabila dalam jumlah banyak pun akan menyebabkan booming alga. Sehingga akibat proses dari reproduksi tadi, bukan reproduksi, amonia tadi, itu pasti menyebabkan pH dan alkalinitas dalam air akan menjadi turun. Maka kita harus support dengan kapur dan garam. Nah, bakteri tadi itu bisa mengurai bahan-bahan organik, kemudian membentuk biopolimer, polisakarida, peptin, dan lipid. Maka perlu adanya penambahan unsur karbon atau C dari molase ataupun dari gula ataupun dari tepung-tepungan ya, tapioka atau terigu, dan Ya. disupport dengan bakteri-bakteri lactobacillus. Kemudian hasil ikatan dari dinding-dinding sel bakteri tadi itu dengan disupport dari kapur dapat membentuk namanya bioflok, menunjukkan polimer yang berbentuk bioflok tadi tuh, Pak. Itu mungkin prosesnya, Pak. Oke. Nah, Pak, kalau untuk bioflok sendiri ini sudah dipakai untuk ikan apa aja ya, Pak, selain lele dan nila, Pak? Bioflok ini sebenarnya di awal digunakan di udang ya, Mbak Amel. Hmm. Oke. Kemudian diaplikasikan untuk ikan air tawar yaitu ikan lele, kemudian ikan nila juga bisa. Dan Hmm. ini saya juga sekarang sedang mencoba untuk budidaya bioflok untuk ikan baung. Dan ini sudah saya lakukan 2 siklus, tetapi masih ada hambatannya juga sih sebenarnya yang harus kita cari solusinya, Mas ya. Oke, Pak. Nah, Pak, sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya nih, Pak, saya mau ngingetin ke Minamania, buat yang pengen tanya-tanya langsung bisa chat di kolom komentar ya, Minamania. Ternyata bioflok ini keuntungannya cukup banyak, selain ramah lingkungan, hasil vlognya ini juga bisa menjadi pakan ikan itu sendiri. Nah, Pak, kita masuk pada praktek bioflok di ikan lele. Kalau di lele, bioflok ini bisa meningkatkan pada tebar hingga berapa nih, Pak? 400 hingga 600 ekor per meter kubik, bahkan kalau expert bisa sampai dengan 1.000 ekor per meter kubik Oke. untuk Nah, Pak, kalau bioflok ini. itu untuk bioflok, oke Pak. Kalau dari segi feed conversion ratio atau FCR ini, apakah ada keuntungan Pak melalui budidaya dengan sistem bioflok ini? Kalau untuk FCR sejauh ini saya rasa masih sama dengan budidaya lele dengan konvensional di antara 0,975 hingga 1,1 FCR-nya, Pak, food Oke. consumption ratio-nya. Mhm. Nah, Pak, untuk yang baru memulai usaha lele bioflok ini, Pak, apakah harus memerlukan kolam khusus, Pak? Eh, Kolam yang sebenarnya yang dipersyaratkan yang paling maksimal itu menggunakan Ya. kolam bulat
Dan karena apa? Tujuannya dia mudah teraduk, aerasinya merata, dan perawatannya lebih mudah apabila kita menggunakan kolam bentuk kotak. Karena kalau di kolam bentuk kotak itu pasti akan ada muncul dead spotnya di bagian sudut-sudutnya yang mengakibatkan bisa akumulasi amonia di situ, Mbak. Jadi lebih baik kita menggunakan kolam bulat, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menggunakan kolam kotak, tapi dengan sistem aerasi yang merata. Oke. Berarti lebih disarankan untuk menggunakan kolam bulat ya Pak ya? Betul sekali. Ya. Nah, Pak, kita membahas lebih dalam lagi nih, Pak. Untuk prinsip-prinsip dasar budidaya lele dengan bioflok itu apa aja sih, Pak? Nah, prinsip-prinsip dasar kalau kita pengen berbudidaya dengan budidaya lele dengan bioflok ini, yang kita hendak mendapatkan output berupa panen dan outcome meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu yang harus kita perhatikan, yaitu pertama prinsipnya benih itu emang harus benih yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, kita harus menjaga pH air di budidaya lele dengan sistem bioflok itu di antara 7 sampai dengan 8. Kemudian kita harus melakukan handling pada saat benih. Kita melakukan adaptasi benih terhadap lingkungan kolam bulat tadi sebelum kita melakukan proses bioflok. Kemudian ukuran benih juga itu mempengaruhi ukuran yang direkomendasikan untuk budidaya lele dengan sistem bioflok, yaitu mulai dari ukuran 9 sampai dengan 10. Kemudian yang terpenting juga kita harus mengontrol pemberian pakan atau manajemen pakan dan penambahan probiotik air dan penambahan molase selama proses budidaya. Kalau prinsip-prinsip ini dilalui sama teman-teman dengan baik, insya Allah maka pembudidaya bisa panen dan bisa outcome-nya bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan tadi itu. Oke. Nah, Pak, kalau untuk persiapan kolam bioflok ini gimana, Pak? Nah, ini saya juga ada slide yang bisa ditampilkan bahwa sebelum kita mengisi wadah budidaya kita ini dengan benih lele, baiknya kita aerasi, kita isi kolam dengan ketinggian hampir 30 cm atau 45 cm, dan kita hidupkan aerasi selama minimal 3 hari. Tujuannya yaitu mengaginkan air, atau misalkan kalau ada parasit atau di dalam bawaan air itu bisa mati karena tidak ada inang di situ. Nah, aerasi hidup harus tetap hidup sampai dengan bibit masuk atau bibit hendak ditebar. Lanjut. Nah, setelah kita melakukan persiapan air tadi itu, kedua kita melakukan persiapan benih. Benih ini adalah kunci keberhasilan kita dalam proses budidaya lele dengan bioflok. Pastikan benih harus sehat secara fisik, benih harus berkualitas secara genetis. Bila perlu pada saat benih akan ditaburkan, kita lihat kondisinya dulu. Apabila benih ini tidak sehat, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Kalau dia kena jamur, terindikasi jamur, bisa ditambahkan dengan metilin blue, tapi kalau dia ada luka-luka, bisa dengan penambahan infrolok asid ya. Baik nanti waktu sebelum pencelupan ke dalam wadah budidaya ataupun selama proses budidaya nanti pakan dicampur dengan infroloksasin. Tapi kalau benih kita secara fisik dan genetis sehat, maka langsung aja kita tebar ke dalam kolam budidaya. Nah, usahakan aerasi dimatikan selama proses penebaran benih ini. Lanjut. Nah, kalau di kami ini kebetulan mencari bibit yang ukuran standar untuk proses bioflok yaitu ukuran 9 itu susah, maka di kelompok pembudidaya kami maupun bantuan pemerintah itu rata-rata benih yang diberikan adalah benih ukuran 46, 35 ataupun 46 dengan pada tebar antara 400 hingga 600 ekor per meter kubik ya. Benih harus sehat dan seragam. Penebaran benih baiknya dilakukan pagi atau sore hari. Lakukan aklimatisasi benih dahulu masih di dalam kantongnya itu ke dalam air. Setelah dianggap sama, hampir sekitar 15 menit kita angkat, kemudian
kita tuangkan ke dalam serok benihnya itu. Ya. Kemudian bila perlu kita celupkan dalam larutan infralok asin ataupun methylene blue tergantung dengan kondisi benih. Setelah itu baru kita tuangkan, kita angkat seroknya, kita tuangkan ke dalam kolam bioflok. Oh iya, air dalam bak tadi dalam kantong plastik diusahakan tidak ikut masuk ke dalam kolam budidaya. Lanjut. Nah, pengelolaan benih. Benih ini penting sekali supaya teman-teman berhasil, bahwa pastikan bahwa aerasi dimatikan selama hampir, kalau dia berukuran, kalau teman-teman berukuran 9 atau 10 itu mungkin butuh waktu seminggu atau 2 minggu. Kita belum bisa aplikasi bioflok di sini. Kemudian tapi kalau mulai dari bibit 35 itu bisa nanti di umur 1 bulan atau sudah mencapai ukuran 9 sampai 12 baru kita sortir dan kita aplikasikan untuk bioflok ini. Nah, pemeliharaan 4 hari pertama itu dosis pakannya adalah 1% dari biomasnya. Kemudian pada hari kelima dan seterusnya bisa 3 atau 2% atau dengan model satiasi atau sekenyangnya. Pemberian pakan itu baiknya 3 kali sehari, yaitu pagi jam 7, jam 4, jam 10 malam. Baiknya dibibis dahulu dengan probiotik pakan atau difermentasi dengan pakan dengan dosis 15 ml per kilogram pakan. Hindari benih dari air hujan secara langsung ya. Nah, kemudian selama proses non aerasi benih ini tadi kita sambil memantau perkembangannya, dan itu selalu diberikan penambahan probiotik air sebanyak 100 ml setiap 6 hari sekali, dengan terlebih dahulu membuang air kolam ya di dasar selama 15 detik, kemudian airnya dinaikkan lagi lebih tinggi 10 cm dari ketinggian awal. Nah, ini namanya proses adaptasi benih, Mbak. Ini kuncinya di sini. Ya. Jadi sebelum kita melakukan proses bioflok terhadap lele, kita harus melakukan proses adaptasi benih di lingkungan barunya ini. Apabila lele ini sudah beradaptasi dengan lingkungan seperti ini, mau kita apakan aja, lele itu akan tetap sehat dan insya Allah bisa panen dengan baik. Lanjut. Nah, ini adalah konversi size dan jumlah lele yang sudah saya coba berkali-kali dan bisa menghasilkan seperti ini kalau kita menggunakan bak sortir 35. Kalau teman-teman bingung, misalkan kalau saya beli benih lele 3 sampai 5 itu per kilonya isi berapa ekor. Nah, ini adalah tabel konversinya. Jadi dengan tabel konversi size dan jumlah ikan lele ini, nanti teman-teman bisa menentukan berapa porsi pakan yang harus diberikan kepada ikan lele pada saat masih benih. Lanjut. Ya. Ya, ini pengelolaan pakan. Pengelolaan pakan, sesuaikan ukuran pakan dengan mulut ikan dan kandungan proteinnya. Setiap pemberian pakan itu baiknya harus dibasahi ataupun lebih baik difermentasi ya. Pemberian pakan yang berlebih dapat mengakibatkan perut bengkak dan usus pecah. Untuk meningkatkan daya serapan nutrisi pakan itu perlu dilakukan fermentasi tadi Mbak ya, minimal 12 jam di wadah kedap udara. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara proses fermentasi pakan, nanti bisa dilihat di Instagram saya, di situ ada videonya. Oke. Kemudian pemberian pakan juga itu harus memperhatikan tingkah laku dari ikan dan kondisi medianya. Oke, Pak, itu kan tadi kan Itu Mbak. terkait dengan benih juga. Ternyata kunci pentingnya itu ada di benih. Dan ternyata Pak tadi Bapak sudah menjelaskan tentang cara pemberian pakan dan pengelolaan pakan. Itu juga sudah menjadi jawaban pertanyaan dari Akbar Kocot. Nah, Minamania jangan lupa juga untuk mengikuti sampai akhir karena nanti akan dibagikan materi serta nomor kontak Pak Winarto.
Nah, Minamania tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya adaptasi benih juga pada budidaya lele sistem bioflok. Sekarang kita mau membahas tentang pengaturan media biofloknya. Nah, Pak, untuk persiapan media biofloknya ini bagaimana, Pak? Oke, jadi kita ini melakukan persiapan media untuk bioflok ketika ikan itu sudah ada di dalam wadah budidaya. Artinya setelah kita proses adaptasi benih. Langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu melakukan pengurangan air kolam terlebih dahulu, kemudian kita melakukan sortasi size-nya, dikumpulkan keseragamannya, kita sortasi untuk mendapatkan keseragamannya, baru kita persiapkan medianya untuk proses budidaya bioflok. Minimal setelah disortir tadi, perlakuannya air sudah dalam ketinggian minimal 60 cm. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini untuk membuat media per meter kubik air ya. Jadi kita membutuhkan garam 1 kilo, kemudian probiotik 10 gram, molase sebanyak 100 mili, dan dolomit atau kaptan itu sebanyak 50 gram. Ini untuk satuan per meter kubik tergantung luasan media budidaya yang teman-teman miliki Minamania di rumah. Lanjut. Nah, ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu pengenceran kapur dan garam ke dalam wadah budidaya. Timbang garam, kemudian aduk garam hingga larut, kemudian kita tuangkan ke wadah budidaya. Sedangkan kalau untuk dolomit kita encerkan terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan juga ke dalam kolam wadah budidaya, tapi diusahakan endapan dari kapur atau dolomit ini tidak ikut masuk ke dalam wadah budidaya. Lanjut, Mbak. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pengenceran molasenya, ukur molasenya sesuai dengan luasan kolam tadi. Kemudian molase ini bisa diencerkan dengan air mendidih secara langsung atau dimasak terlebih dahulu. Ini tujuannya yaitu membunuh bakteri atau parasit yang ada dalam molase. Setelah didinginkan, molase tadi ini kemudian didinginkan, kemudian dicampurkan ke dalam wadah budidaya. Oh iya, selama proses persiapan media bioflok ini, aerasi baiknya kita melakukannya di pagi hari, Mbak. Dan aerasi hidup di semua titik. Lanjut. Nah, ini adalah kultur probiotik karena saya menggunakan bakteri yang sifatnya bubuk. Jadi bakteri probiotik yang dalam kondisi bubuk maupun dalam kondisi cair dalam kemasan itu statusnya masih dalam kondisi pingsan. Maka kita harus kultur kita bangunkan terlebih dahulu. Nah, ini cara saya yaitu kita harus menyiapkan galon, kemudian air sebanyak 500 ml, molase sebanyak 100 ml, kemudian air dan molase ini dicampur, dimasak hingga mendidih, kemudian dipindahkan ke setelah dingin ya, dicampurkan ke dalam satu ember air bersih, kemudian diaduk dan dimasukkan probiotik. Jenisnya macam-macam, teman-teman bisa menggunakan probiotik apa saja. Yang jelas dia dari jenis bakteri Lactobacillus dan Bacillus. Kemudian probiotik ini kemudian dicampur dalam molase, diaduk hingga homogen, kemudian dimasukkan ke dalam galon tadi ini. Lanjut. Nah, di dalam galon ini kita harus berikan aerasi. Diberikan aerasi masuk dan untuk serang aerasi juga untuk outputnya. Agar supaya gas-gas yang ada di dalam galon ini bisa keluar. Dikultur selama minimal 1 hari aja sudah cukup. Kemudian setelah itu baru dicampurkan ke dalam kolam atau wadah budidaya. Udah, Mbak? Oke. Ya. Cukup panjang ya Pak ternyata untuk persiapannya bahan-bahan media untuk biofloknya. Nah Pak, mungkin boleh diterangkan terlebih
dulu nih Pak, lebih lanjut ya Pak, peran masing-masing bahan pada persiapan media dan bakteri yang digunakan. Nah ini pertanyaan ini merupakan juga salah satu pertanyaan dari Minamania Pak, dari @Rino Utomo. Silakan Pak. Jadi molase itu sebenarnya berfungsi untuk penambahan karbon dalam air ya. Dia untuk membantu proses pertumbuhan dari probiotik tadi. Kemudian kalau kapur itu fungsinya untuk bahan-bahan organik juga yang bisa digunakan untuk mengikat tadi apa itu namanya eh, amonia nitrit dalam air, kemudian diikat jadi satu menjadi vlog. Itu fungsinya masing-masing, Mbak, antara molase, dolomit, dan kapur. Nah, ini selama proses pemeliharaan, kita itu, ini proses pengelolaan media, Mbak. Jadi air itu pergantian air hanya dilakukan bila dianggap perlu. Dan performa vlog apabila melebihi dari 100 ml. Nanti saya sudah menyiapkan materi juga, SOP yang sudah saya siapkan juga dan sudah saya serahkan ke Mas Aditya. Nanti bisa di-share ke teman-teman bahwa saya memiliki SOP dari hari pertama sampai dengan H+90 bagaimana perlakuan masing-masing untuk kolam. Artinya kapan kita harus melakukan ganti air, kapan kita harus menambahkan probiotik air, dan semua itu ada di situ. Nah, apabila nafsu ikan menurun, kondisi ikan kita sehat, muncul di permukaan menggantung, itu indikatornya yaitu baunya sudah mulai tidak sedap, maka itu perlu dilakukan pergantian air. Pergantian air bisa kalau sampai terkena, bisa penyakit, bisa sampai habis, tapi kalau sampai bau aja minimal kita ganti 30 cm, kemudian kita naikkan lagi dan kita tambah dengan probiotiknya dengan air dan molase tadi. Lanjut, ini untuk pengelolaan medianya. Nah, pengelolaan molase dan probiotik dilakukan apabila bioflok itu tumbuh baik, namun kadar oksigennya mendekati 3 mg atau air berwarna hijau. Air berwarna hijau ini disebabkan oleh tadi amonia. Jadi ketika air kolam berwarna hijau itu pasti menyebabkan kolam itu berwarna apabila kita selalu memberikan pakan berlebih, di situ ada amonia, maka akan menyebabkan percepatan warna air menjadi hijau karena di situ ada nitrat. Nitrat itu adalah bahan utama untuk pertumbuhan fitoplankton dan alga, apalagi ditambah dengan sinar matahari, maka akan air ini akan berwarna hijau lebih cepat. Maka hal yang kita lakukan yaitu dengan sebenarnya menurunkan air dan menambahkan molase. Tetapi kita juga bisa menambahkan probiotik bila biofloknya tumbuhnya tidak atau kurang baik. Kemudian pemberian molase pada saat proses pada budidaya itu didasarkan pada konsumsi pakan. Nah, tiap 5 kg pakan itu memerlukan 5 ml tetes ya. Ini untuk menjaga CN rasio pada kolam. Nah, sebelum ditambahkan kolam, baiknya ikan itu dipuasakan dan molase dicampur dengan air panas ataupun dimasak terlebih dahulu. Penambahan probiotik itu seminggu sekali dengan sebanyak 20 ml. Frekuensinya akan kita tambahkan apabila mendekati panen atau kira-kira ikan itu sudah berumur 2 bulan lebih. Itu maka kita akan lebih sering menambahkan probiotik air dan membuang air dasar selama 5 detik. Oke. Pak, tadi Bapak sekaligus menjelaskan tentang pemeliharaan dan perlakuan khusus untuk maintenance vlognya juga ya Pak ya? Ya. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa aerasi itu hanya digunakan selama 10 jam per hari. Nah itu alasannya kenapa sih Pak kok harus 10 jam per hari gitu? Apakah ada alasan-alasan khusus gitu?
Oh iya, ini sebenarnya kalau di bioflok ini mazhabnya ini banyak, Mbak. Mazhab untuk budidaya bioflok ini banyak. Dan kebetulan di sini saya dan kelompok saya berbudidaya lele dengan sistem bioflok dengan memanfaatkan aerasi hanya 10 jam, yaitu Ya. mulai jam 7 pagi dinyalakan, kemudian jam 5 sore aerasi kita matikan. Malam kita tidak menggunakan aerasi atau non aerasi. Ini tujuannya yaitu satu ya, untuk penghematan biaya listrik karena aerasi ini setelah saya hitung-hitung untuk 4 kolam ini membutuhkan biaya 400.000 rupiah per bulan. Kalau dia budidaya 3 bulan, maka membutuhkan biaya 1.200.000 per bulan hanya untuk listrik aerasi. Belum nanti kalau teman-teman menggunakan air yang dengan sumber air pompa. Nah, kemudian dasar kedua juga bahwa lele ini memiliki kemampuan mengambil udara atau oksigen di permukaan dengan gerakan naik turun seperti itu. Sebenarnya dengan proses aerasi ini sangat rawan terserang parasit Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Nah, Gyrodactylus dan Dactylogyrus ini sangat mudah ditemukan atau dia sangat tumbuh dengan baik apabila media bioflok tadi itu kandungan oksigennya tinggi. Mungkin bisa ditampilkan videonya, Mas Aditya. Ya. Di sini saya ada video tentang bagaimana benih itu walaupun dengan aerasi yang tinggi, dengan DO yang tinggi, tetapi dia kayak berebut mencari oksigen di permukaan. Nah, setelah diteliti, diamati di bawah mikroskop, ternyata pada bagian kumisnya itu diindikasikan dengan kumis yang putus-putus itu. Nah, ini bisa dilihat di videonya. Ini padahal titik aerasi semuanya berjalan, tetapi ikan menggerombol seperti ini. Ini waktu kita aplikasi di awal menggunakan aerasi selama 24 jam pada kondisi benih yang sudah hampir 3 minggu di kolam, bahwa benih-benih tadi ini berkumpul di permukaan seolah-olah mencari oksigen. Nah, parasit Gyrodactylus ini prinsipnya yaitu dia menyerang insang. Apabila menyerang insang, maka insang itu akan berwarna lebih coklat sehingga menyebabkan proses respirasi dari lele tadi ini berlangsung lebih cepat sehingga bisa mengakibatkan kematian massal pada ikan. Dan pada video tadi itu ditampilkan itu 100% ikan itu mati. Hmm. Itu pengalaman kami. Jadi Ya. dari pengalaman itu kami pun mengikuti SOP dari Balai Jambi juga bahwa baiknya kita melakukan aerasi secara sebanyak 10 jam per hari dan itu tidak berpengaruh terhadap kandungan flok di dalam air. Karena fungsi aerasi di dalam kolam bioflok itu hanya untuk mengaduk organik dan anorganik, bahan-bahan organik dan organik. Sebenarnya yang bisa dilakukan juga oleh lele, karena lele itu pada malam hari sifatnya nokturnal, maka Nocturnal. gerakannya akan lebih lincah untuk dalam proses pengadukan di dalam kolam. Itu, Mbak. Kenapa kita Oke. menggunakan aerasi sebanyak 10 jam 10 per jam hari? per hari. Ya. Oke, Pak. Yang namanya budidaya ikan itu kan pasti ada hambatan ya, Pak, atau kendala. Nah, selama budidaya bioflok ini yang pernah dijalani oleh Pak Winarta ini, yang paling berat tuh apa sih, Pak? Yang paling berat sebenarnya dalam proses budidaya lele dengan bioflok ini adalah kedisiplinan, Mbak. Hmm. Kedisiplinan pengolah bioflok ini ataupun pembudidaya dalam merawat
lelenya ini dengan baik. Artinya berikanlah makan ikan sesuai dengan waktunya dan berikan tambahan molase dan probiotik sesuai dengan waktunya juga, dan selalu mengawasi pergerakan ataupun kondisi dari air dalam budidaya lele dengan bioflok ini. Dan kesulitan kedua sebenarnya pasar, Mbak. Pasar ini sebenarnya agak agak susah juga karena lele ini karena perputarannya cepat, maka keuntungan yang didapat oleh para pembudidaya ini untuk menjualnya termasuk tipis. Kita berusaha untuk menjual di nominal 19.000 per kilo ini agak sulit. Maka itu dua hambatan itu aja sebenarnya yang utama dalam proses budidaya lele dengan sistem bioflok. Dan alhamdulillah di kelompok kami itu sudah 3 siklus berbudidaya lele dengan sistem bioflok dengan target panen yang pertama itu hampir 2,3 ton. Kemudian yang siklus kedua itu 1,8 ton karena kita tidak menggunakan semua kolam, karena kita hanya menggunakan 4 kolam atau 5 kolam itu. Ya. Terus sekarang kita mulai dengan tahap ketiga dengan padat tebar yang kita tingkatkan hingga 600 ekor per meter kubik air. Ini untuk siklus ketiganya. Oke, Mbak. Oke. Nah, Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari @farid_313. Selama ini berapa produktivitas dan FCR tertinggi? Produktivitas lele yang kami dapatkan itu sekitar 36 sampai 40 kilo per meter kubik. Kalau untuk FCR, jujur aja kalau FCR ini hubungannya dengan kandungan protein pakan. Semakin tinggi protein pakan yang kita berikan kepada ikan lele, maka FCR-nya akan semakin rendah. Tetapi yang kita dapatkan di sini bahwa FCR-nya berkisar antara kemarin sempat mendapatkan 0,975, tetapi di Pondok Pelma Darul Fatah, di Pokdakan Asalam Daya Murni itu mendapatkan 1,1 FCR yang didapatkan. Dan itu maksimal yang bisa kita dapatkan, yaitu di 0,975. Nah, Pak, dari metode atau intensifikasi lain nih, Pak, kenapa sih Pak memilihnya bioflok gitu, Pak, agak menggunakan metode-metode lain? Nah, kenapa kita menggunakan bioflok? Itu sebenarnya budidaya lele dengan bioflok ini adalah budidaya yang sangat mudah bagi saya dan ramah lingkungan, Mbak. Karena fungsi utamanya dia tidak menciptakan bau pada proses budidaya ini. Jadi selain juga budidaya lele dengan bioflok ini bisa meningkatkan padat tebar kita atau meningkatkan produktivitas kolam kita 2 kali lipat dibandingkan kita budidaya lele dengan konvensional. Dan juga yang terpenting sebenarnya dia bisa memanfaatkan efisiensi lahan. Dia tidak memerlukan lahan yang besar maupun kontrolnya juga mudah karena model sistem satu single drain. Kemudian kita jarang untuk melakukan pergantian air. Beda ketika kita menggunakan konvensional, kita sering tercium bau, kemudian kita ganti air. Sementara dengan sistem bioflok ini, kita tidak melakukan pergantian air dari awal hingga akhir budidaya. Mungkin hanya sifatnya oplos dan membuang dasar kolam saja. Oke. Itu, Mbak. Oke. Berarti itu alasannya ya Pak ya, ramah lingkungan. Nah Pak, kembali ke permasalahan tadi Pak yang pernah melanda atau permasalahan yang pernah dihadapin. Kemarin kan Bapak sudah sempat mengirim video ke redaksi kami tentang kolam yang penuh dengan gelembung nih Pak. Nah itu kira-kira kenapa ya Pak? Apa penyebabnya gitu? Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau kita menggunakan budidaya lele dengan sistem bioflok, apalagi dengan sistem aerasi gini ya, akan terjadi suatu saat terjadi blooming seperti buih-buih di permukaan air. Itu indikasinya ada dua. Pertama, itu adalah buih dari pelepasan amonia dalam kolam. Atau yang kedua,
bakteri yang di dalam kolam itu terjadi blooming bakteri. Jadi ada dua bakteri, ini blooming bakteri atau blooming amoniak di kolam. Nah, ini bisa dicirikan, bisa dilihat, yaitu cara membedakannya yaitu dengan ditiup saja. Apabila dia ditiup dan mudah pecah, Hmm. itu dipastikan bahwa kondisi kolam itu sedang blooming bakteri. Tetapi apabila kita tiup dan sulit pecah, itu dipastikan amonia. Dan indikasi yang lainnya bahwa di bagian kalau blooming amonia itu di bagian sampingnya banyak terdapat kotoran yang berwarna coklat Hmm. dan kadang-kadang airnya berwarna hijau pekat. Nah, itu sudah dipastikan bahwa buih-buih ini adalah pelepasan dari amonia. Bahkan lebih parahnya itu bisa sampai Ya. meluber keluar kolam, Mbak. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, kalau menurut Bapak nih, Pak, pandangan ke depan tentang budidaya bioflok itu gimana, Pak? Kalau pandangan saya ke depannya, ini merupakan salah satu peluang bagi kita, di mana juga Hmm. pemerintah melalui Dirjen Budidaya itu sangat gencar-gencarnya juga mengkampanyekan untuk berbudidaya lele maupun nila dengan sistem bioflok yang ramah lingkungan. Baiknya kita juga harus segera mempersiapkan diri juga sebagai penyuluh maupun sebagai pembudidaya bisa mengelola media air ini, mengelola media budidaya supaya ilmu yang kita dapatkan ini bisa diterapkan ke pelaku utama dan ini merupakan salah satu proses budidaya yang disarankan ya karena dia Ya. ramah lingkungan, Mbak Amel. Oke. Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan tentang blooming ya, Pak ya. Nah, tips and trick Pak mengatasi blooming alga itu gimana, Pak? Itu pertanyaan dari @rahman_nur_iksan. Nah, blooming alga itu terjadi apabila kandungan amonia yang tinggi. Amonia pasti menghasilkan nitrat. Nitrat ini bahannya untuk tumbuh dan berkembangnya dari fitoplankton maupun alga ataupun lumut. Apabila di dalam kolam itu sudah kadar amonia tinggi, itu dicirikan dengan airnya berwarna hijau pekat, Ya. kemudian ditambah juga dengan kolam yang langsung terkena sinar matahari secara langsung, maka blooming alga itu akan semakin cepat terjadi. Dan apabila ini terjadi proses mendung, ini alga-alga ini akan mati dan terendap ke dasar kolam sehingga mengakibatkan akumulasi amonia yang lebih tinggi di dasar kolam ini sehingga bisa menyebabkan ikan tadi, lele tadi menjadi bisa mati kalau kita nggak tanganin. Proses penanganannya yaitu kita harus membuang air dasarnya sebanyak 30 cm atau 45 cm. Tapi dengan syarat aerasi dimatikan terlebih dahulu, kita buang airnya selama 30 cm atau 45 cm, kemudian kita oplos dengan air baru, kemudian kita tambahkan molase dan probiotik. Oh iya, sebenarnya untuk mengetahui lele itu bermasalah atau enggak, itu bisa dilihat dari insangnya ya. Insangnya itu apabila pH rendah, itu justru akibat dari proses fotosintesis tadi, itu bisa mengakibatkan inflamasi atau pembengkakan pada insang tadi. Nah, inflamasi pada insang tadi itu yang bisa mempercepat kematian dari lele kita tadi ini. Itu Mbak, mungkin cara mengatasinya, yaitu dengan Oke, pengurangan air berarti. dan penambahan air dan penambahan molase dan probiotiknya. Oke, iya. Rahman Nur Iksan sudah terjawab pertanyaannya gimana mengatasi blooming. Nah, Pak, cara menghitung rasio C atau N atau rasio ini pertanyaan dari Firdaus Nurfala ini gimana, Pak? Aduh, agak sulit ini ya. Ya. CN rasio itu merupakan perbandingan massa karbon dan massa nitrogen yang ada di dalam kolam.
Ini berfungsi untuk proses asimilasi nitrogen untuk menghasilkan mikroba. Dari hasil daur ulang ini baru bisa menghasilkan nanti yang namanya flok. Kalau Hmm. karbon dalam unsur nitrogen itu dalam pakan itu, kalau menurut beberapa penelitian itu berkisar antara 75% nanti yang terbuang ke dalam air gitu Mbak. Sedangkan yang 25% ini hanya yang akan diserap oleh ikan. Nah, Ya. untuk menghitung CN rasio sebenarnya ada persamaannya, tapi teman-teman sebenarnya bisa download aplikasi ini BMT Smart. BMT Smart ini BMT merupakan, Smart. nggak tahu, iya betul, BMT Smart. Itu merupakan aplikasi, sebentar saya lupa catatannya. BMT Smart itu ada aplikasi yang dikembangkan oleh siapa saya lupa. Tapi di situ teman-teman bisa buka di situ. Di situ khusus untuk biovlog juga, aplikasi biovlog. Nanti teman-teman tinggal memasukkan saja kandungan protein pakan yang teman-teman gunakan, kemudian nanti kandungan molase yang hendak, karena molase itu mengandung unsur karbonnya itu sekitar 35 sampai 50%. Beda sama gula yang kandungan C-nya itu lebih tinggi, Mbak ya. Tinggal pakai aja, masukkan berapa unsur C-nya. Nah, nanti dikalkulasikan maka akan keluar berapa nilai CH yang perlu ditambahkan Hmm. dan berapa karbon yang harus ditambahkan ke dalam air. Namanya BMT atau BMF Smart. Ada di aplikasi lewat Play Store, di situ ada, silakan unduh. Di situ nanti ada simulasinya cara menghitung CN rasio. Oke. Nah, ini Itu Mbak. sudah banyak bermunculan nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Minamania yang ada di live Instagram. Nah, Pak, kalau seandainya belum punya aerator, apakah optimal pembentukan vlognya? Oh iya, kalau tidak menggunakan aerator pun sebenarnya nggak masalah. Saya di rumah ini sekarang mencoba dengan proses budidaya lele. Malah pada tebar saya di rumah ini lebih tinggi, 600 ekor per meter kubik. Hmm. Itu non aerasi mulai dari benih, Mbak. Tapi dengan syarat adanya penambahan probiotik dan molase lebih sering. Hmm. Dan itu air tidak bau dan tidak ada masalah sebenarnya. Kalau untuk kandungan vlognya, karena baru berjalan selama sebulan ini, saya belum melakukan pengukuran vlognya. Tetapi sampai sejauh sekarang ini yang saya coba, sebenarnya 600 600 meter kubik ya, 600 ekor per meter kubik saya coba di rumah itu non aerasi dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Bahkan ikan terlihat lebih sehat dan lebih seragam itu, Mbak. Tapi kalau untuk kandungan vlognya, dia tumbuh baik atau enggak, kebetulan saya sekarang belum ukur. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di Instagram saya, mungkin akan saya upload video saya tentang bioflok non aerasi, tapi kita hanya memanfaatkan probiotik dari air aja. Hmm. Oke, berarti tetap masih bisa optimal ya Pak ya, meskipun itu tidak menggunakan atau belum punya aerator gitu. Nah Pak, Belum, ya. pertanyaan selanjutnya dari @ektina, apa tujuan aerasi dimatikan saat tebar benih? Nah, itu yang saya bilang bahwa ketika kita menebarkan benih, itu baiknya aerasi dimatikan. Karena pertama menghindari atau mengurangi tingkat stressing dari benih yang baru kita tebarkan. Hmm. Kedua juga, kita juga untuk menjaga tadi karena selain aerasi yang tinggi juga untuk bioflok, ternyata kita juga mengkultur namanya parasit itu. Parasit Dactylogyrus dan Gyrodactylus ini otomatis sudah ada di lele, Mbak ya. Dia itu menyerangnya nanti pada bagian insang dan badan. Indikasi yang paling gampang itu nanti sungutnya itu apa kumis lele itu akan putus. Hmm. Jadi ketika sungut lele ini udah putus, itu udah pasti bahwa ikan itu terserang bakteri Gyrodactylus. Apalagi kadang-kadang ikan itu kalau lebih parahnya dia sampai berenang kebalik dan muter-muter. Maka baiknya kita kurangin tingkat kadar oksigen di dalam air karena
lele itu memiliki tingkat toleransi oksigen yang sangat rendah, bisa hidup dalam keadaan kondisi yang sangat rendah. Jadi baiknya untuk proses adaptasi benih itu aerasi dimatikan. Nanti ketika misalkan sudah 2 minggu, baru kita boleh aplikasikan dengan bioflok dengan aerasi selama 10 jam tadi itu. Yang penting kita mensehatkan benih terlebih dahulu. Kami pun mendapatkan benih yang sama pada saat proses bantuan pemerintah itu, mendapatkan bantuan benih yang sama dari satu lokasi yang sama yang kira-kira jaraknya hampir mungkin 100 kilo dari lokasi kami. Tetapi alhamdulillah dengan perlakuan kami, lele kami sehat. Di tempat lain lelenya agak terjadi kematian gitu lah Mbak. Intinya Oke. proses handling benih yang baik tadi itu menentukan tingkat keberhasilan kita dalam budidaya lele dengan sistem bioflok. Terpenting dan utamanya adalah proses adaptasi benih. Ketika benih sudah bisa beradaptasi, mau kita apakan saja, maka lele itu akan tetap sehat. Itu Mbak. Oke. Nah, Pak, berbicara tentang benih ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Edin. Izin bertanya, apakah perlu dilakukan sortir selama siklus pemeliharaan? Karena kan mengingat ikan lele ini bersifat kanibal. Silakan dijawab, Pak. Lele bersifat kanibal apabila dia lapar. Tapi ketika dia nggak lapar, mungkin kita mengurangi tingkat kanibalismenya, tingkat kanibalisme dari ikan itu. Nah, apakah perlu dilakukan sortir? Kalau kita budidaya mulai dari size ukuran 35, maka wajib hukumnya kita sortir, Mbak. Nanti dengan Mbak sortir ukuran 9-12 ya. Tujuannya itu untuk mengurangi proses kanibalisme ikan tadi. Karena terpaut dari selisih ukuran yang sangat jauh. Tapi kalau kita beli, kalau di Jawa itu banyak benih yang langsung ukuran 9-12 itu. Maka itu dipastikan bisa langsung proses budidaya tanpa melakukan sortasi benih. Yang penting dalam pengelolaan manajemen pakan, kita harus memberikan pakannya secara merata dan baik. Itu. Jadi kesimpulannya apabila kita tebar dari ukuran kecil, maka wajib kita sortir. Tetapi kalau kita sudah tebar di ukuran 9-12, ukuran 9 atau 12 cm, maka kita tidak perlu melakukan sortasi benih kembali. Itu Mbak. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak dari @amin_toto. Bioflok ini bagus di dalam atau di luar ruangan ya Pak ya? Dan mungkin bisa dijelasin Pak, kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Benar. Bioflok sebenarnya kalau di dalam ruangan itu bagus, artinya semuanya terkontrol. Tetapi bagi saya, kita tetap juga masih memerlukan matahari kalau saya. Masih membutuhkan sinar matahari untuk prosesnya. Jadi kalau dia di dalam ruangan dia emang lebih terkontrol, tapi kalau di luar ruangan pun itu nggak masalah. Malah menurut saya lebih baik di luar ruangan, tapi dengan dipakein penutup paranet. Paranet dengan tingkat rajutan 70% sudah cukup. Itu hanya untuk mengendalikan tadi blooming dari fitoplankton di kolam. Itu Mbak, bagi saya di dalam maupun di luar ruangan nggak ada masalah, tapi kalau dalam ruangan memang kita lebih cepat, gampang untuk kontrol parameter-parameternya, tetapi bagi saya yang lebih maksimal apabila kita budidayakan di luar ruangan. Apalagi kalau dalam ruangannya tertutup, nah itu mungkin agak mengganggu proses pertumbuhannya tadi. Tapi kalau masih dengan atap yang transparan mungkin masih bisa terbantu, tapi kalau sudah tertutup rapat gitu agak mungkin saya lebih merekomendasikan untuk budidaya dengan outdoor dengan penambahan paranet pada bagian atas. Oke, ya Pak, ternyata kita tuh ngobrol udah hampir 1 jam nih Pak, sampai juga kita di penghujung acara. Nah, terima kasih Minamania sudah bertanya melalui kolom live IG ataupun question and answer. Sesuai yang udah saya sampaikan di awal, untuk Minamania yang menginginkan materi budidaya lele sistem bioflok, bisa di-download melalui link komen yang sudah dipin di bawah ini atau juga bisa cek story Instagram @puslatluhkp. Selamat mencoba ya Minamania.
Nah, semoga apa yang disampaikan Pak Winarto bisa menjawab rasa penasaran Minamania tentang budidaya lele sistem bioflok. Kalau Minamania pengen berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Winarto, mau itu tanya jawab secara interaktif atau mau langsung kerjasama, bisa langsung menghubungi nomor dan Instagram di @winarto_santosa yang ada di slide ini. Dan nomornya juga sudah kami pin di kolom komen di bawah ini. Buat Minamania yang belum sempat ngikutin dari awal, tayangan ini bisa dilihat di YouTube Konseling Perikanan. Jangan lupa untuk stay tune terus agenda konseling perikanan Puslatlu KP. Terima kasih untuk Minamania yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan ruang konseling selanjutnya. Saya Amalia Ratri dan Winarto Santosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.